Saudaraku Siman melanjutkan pada buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah yang ditulis oleh Mansur bin Hasan Al-Abdullah, dan kita sudah menyelesaikan hadis ke-28 tentang masalah wanita ahli surga yang mereka kalau turun di muka bumi ini akan menerangi bumi ini dari cahayanya dan juga akan menebarkan pesona wanginya atau bau wanginya. Dan sudah panjang lebar kita paparkan tentang ciri wanita ahli surga. Semoga seluruh muslimah dan mukminah dari ummahat dan juga akhwat yang ikuti ta'lim kita ini semuanya insya Allah tidak terkecuali, dan juga muslimat yang lainnya Allah SWT mudahkan untuk memiliki ciri-ciri ahli surga ini. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ke-29 pada kesempatan ini, dan saya langsung bacakan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina." Kami dilarang mengantar jenazah namun tidak ditekankan kepada kami. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan juga Abu Daud. Kita akan bicara sekarang tentang hukum wanita menziarahi kubur. Kita akan bacakan dulu penjelasannya, teman-teman sekalian. Penjelasan kata beliau As-San'ani dalam Subulus Salam, kitab Subulus Salam, mengatakan pada juz 2 halaman 206 bahwa perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha walam yu'zam alaina, namun tidak ditekankan kepada kami, nampak jelas bahwa larangan tersebut bersifat makruh dan bukan larangan yang bersifat haram. Ini dulu poin pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan atau menanyakan bagaimana hukumnya wanita menziarahi kubur, maka kita akan katakan boleh, tetapi hukumnya makruh bagi mereka. Ya. Karena di sini beliau mengatakan nuhina, kami dilarang an ittiba'il janaiz, untuk mengikuti atau mengantar jenazah, walam yu'zam alaina, dan belum ditekankan atau dilarang kepada kami. Jadi mengantar jenazah sendiri hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh bagi kaum wanita. Seakan-akan ia memahami dari indikator hadis tersebut. Jika tidak demikian, maka asal hukum tersebut adalah haram. Kalau seandainya Ummu Atiyah tidak mengatakan dan tidak ditekankan bahwa kami maksudnya tidak dilarang secara tegas kepada kami, maka tentu saja hukumnya menjadi haram. Dan yang berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya makruh adalah jumhur ahli ilm atau umumnya ulama. Saya berpendapat makruh di sini adalah makruh tanzih. Ya. Ada footnote nomor 35, makruh bukan berdasarkan nas atau apa yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Jadi kesimpulannya dari paragraf pertama ini tentang masalah wanita mengantar jenazah. Nanti kita akan bahas juga ziarah kubur. Tadi di awal mohon maaf saya keliru membahas tentang ziarah kuburnya ya. Tapi kita akan membahas dulu masalah wanita mengantar jenazahnya. Pemahaman dari riwayat ini adalah wanita boleh mengantar jenazah, hanya saja ya, makruh bagi mereka. Makruh bagi mereka. Dan di dalam kitab At-Tadhkirah ini saya tambahkan, Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan tentang rincian panjang lebar pendapat para ulama tentang masalah wanita mengantar jenazah. Dan ada pendapat yang beliau pilih dan lebih cenderung pada dan lebih kuat menurut beliau adalah wanita yang dibolehkan pun ziarah kubur adalah wanita-wanita yang sudah berumur. Maksudnya mengantar jenazahnya ya. Mengantar jenazahnya adalah wanita yang sudah berumur. Kalau wanita yang masih dikhawatirkan fitnahnya, ya, maka ini dianjurkan untuk tidak sama sekali mengantar jenazah. Ya, karena dikhawatirkan hikmah-hikmah yang bisa diambil daripada mengantar jenazah itu dan menziarahi kubur itu jadi hilang. Yaitu orang-orang mengambil pelajaran. Kalau hari ini kita mengantar jenazah seseorang, maka besok mungkin kita akan
panggil, kita pun akan menjadi jenazah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini dalam beberapa pendapat. Al-Ahnaf atau para ulama mazhab Hanafi rahimahumullah berpendapat haramnya secara umum perempuan mengantar jenazah. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah nggak boleh sudah. Mau muda mau tua nggak boleh. Karena dikhawatirkan terjadi fitnah dalam mengantar jenazah. Sedangkan ulama mazhab Malikiyah atau yang mengikuti mazhab Imam Malik memandang hal ini dengan merincikan antara wanita tua dan wanita muda. Semua yang tadi saya katakan, Imam Qurtubi juga melihat ini ya. Mereka mengatakan bahwa wanita tua hukumnya adalah makruh tanzih, makruh yang tidak disenangi ya. Sedangkan bagi wanita muda hukumnya haram karena dikhawatirkan bisa memunculkan fitnah. Di sini dikatakan jika dikhawatirkan terjadi godaan. Dan ini betul terjadi ya. Apalagi yang masih abigi-abigi, kadang-kadang malah menjadi fitnah. Mereka bercanda-bercanda gitu. Saya pernah hadir sendiri di kota Makassar beberapa tahun yang lalu. Selepas kami sholat duhur ada jenazah. Kemudian kami ikut sholat duhur dan kami sholat jenazah. Selesai, saya ambil inisiatif untuk ikut antar jenazah ke kuburan karena kuburan di dekat masjid tersebut. Namun pada saat kami keluar ternyata ada banyak anak-anak perempuan juga yang masih muda-muda, mereka ikut mengantar ke kuburan. Dan itu jaraknya cukup jauh dari kami, tapi sambil bercanda-bercanda dan mereka di depan malah. Ini akhirnya menjadi fitnah. Jadi hikmah dan pelajaran yang harusnya diambil dari mengantar jenazah untuk sadar dari kemaksiatan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Az-Zarqani rahimahullah berkomentar dalam mensyarah kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, juz 2 halaman 56, dan sejumlah ulama memandang makruh bagi wanita mengantar jenazah apapun kondisinya. Mau muda mau tua tetap makruh. Tapi kalau tadi Abu Hanifah haram secara mutlak. Ini sudah dua pendapat ulama Hanafiyah dan juga ulama Malikiyah. Sekarang kita masuk ke pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabila. Sebagian besar pengikut Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukum hal tersebut adalah makruh tanzih. Tadi sudah dijelaskan makruh tanzih adalah makruh yang sifatnya ijtihad. Ya. An-Nawawi dalam Majmu' An-Nawawi mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahullah semuanya, juz 5 halaman 277 berkata bahwa Imam Syafi'i rahimahullah dan pengikutnya berkata dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mengantar jenazah sampai di kuburan atau sampai dikuburkan. Ini disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun bagi kaum wanita, hukum mengantar jenazah adalah makruh, bukan haram. Ini adalah pendapat yang benar yang dikatakan oleh pengikut madhab kita. Madhab Syafi'i, artinya wanita boleh mengantar jenazah. Ya. Hanya saja tentu ada hal-hal yang ditekankan oleh para ulama di sini ya. Kalaupun wanita itu ikut mengantar jenazah, kalau dalam pendapat yang membolehkan, sifatnya cuma makruh, seperti madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, juga Hanabila, jumhur ulama, maka tetap ada penekanan tentang masalah menjaga sikap, menutup aurat. Ya. Jadi bukan malah pergi ke kuburan dengan pakaian-pakaian yang terbuka, ya, malah bisa melahirkan fitnah-fitnah di kuburan tersebut. Jadi sekali lagi hikmah dari ziarah kubur, mengantar jenazah, hilang dari pengantar-pengantar yang tadinya misalnya mereka bisa mengambil pelajaran dari situ ya. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, Ibnu Qudamah adalah pengikut mazhab Hanabila, mengatakan pada juz 2 halaman 364, makruh bagi wanita mengantar jenazah. Setiap madhab memiliki dalil masing-masing dan yang paling kuat adalah pendapat madhab mayoritas Asy-Syafi'iyah dan Hanabila. Karena pendapat tersebut menyatukan antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang wanita mengantar jenazah. Artinya sifatnya makruh. Jadi kalau makruh itu definisinya kalau dalam fikih kan meninggalkannya dapat pahala gitu kan.
Tapi di sini karena dikatakan tanzih, maka sudah dijelaskan oleh penulis di footnote tadi nomor 35, makruh bukan berdasarkan nas atau apa yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Ya. Intinya makruh teman-teman sekalian supaya mudah difahami bagi wanita mengantar jenazah. Karena umumnya biasa wanita itu kan lebih lemah secara kejiwaan. Ya, mungkin dia sedih berlebihan, mungkin dia histeri, mungkin dia bisa melakukan sikap-sikap di luar kontrol. Ya. Di luar kontrol itu wajar terjadi dari kaum wanita. Makanya pada saat Rasulullah SAW meninggal, wanita terbaik umat ini, Fatimah Az-Zahra, tentu bersama dengan ibunya Khadijah dan para istri Nabi yang lain, tapi ini dipuji sebagai wanita yang telah sempurna akalnya. Sempat meneteskan mata dan menangis sambil mengatakan kepada para sahabat, apakah bisa jiwa kalian menerima, kalian menutupkan tanah di atas jasad Rasulullah SAW sambil beliau menangis radhiyallahu anha. Nah, itu wanita yang luar biasa keimanannya, Fatimah Al-Batul Az-Zahra radhiyallahu anha. Bagaimana dengan wanita-wanita yang masih lemah secara keimanan? Ya, bisa saja mereka berlebihan dalam sedih atau malah mereka menjadi fitnah. Dirikan-dirikannya, godaan-godaannya, ini bahaya sekali bukan tubuhnya. Semua bisa menjadi fitnah yang besar. Adapun dalil yang dipakai oleh ulama Ahnaf atau madhab Hanafi yang mengatakan haram secara mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a niswatan fi jinazatin faqala atahmilnahu qulna la qala atadfinnahu qulna la qala farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat. Bahwa Nabi SAW melihat para wanita di dalam rombongan pengantar jenazah. Lalu beliau berkata, apakah kalian akan membawa jenazah tersebut? Memikul enggak? Maka kata mereka, tidak. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian akan menguburkannya? Mereka mengatakan tidak. Maka kata Nabi SAW, pulanglah kalian dalam keadaan berdosa dan tidak mendapat pahala. Jadi hadits ini dipegangi oleh ulama Hanafiyah, bahwasanya Nabi SAW marah di sini kepada para wanita yang mengantar jenazah. Sebenarnya mereka tidak berfungsi maksimal, tidak memikul jenazah, tidak juga menguburkannya. Jadi artinya fungsinya tidak maksimal gitu. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, kata penulis. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan bisa dilihat dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di juz 3 halaman 182. Juga hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha sangat jelas sekali menunjukkan hukum makruh di sini adalah makruh tanzih. Berdasarkan perkataannya, "Hana Rasulullah SAW an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina." Rasulullah SAW melarang kami mengantar jenazah, namun tidak ditekankan kepada kami. Maksudnya tidak ada larangan yang jelas itulah dalam masalah ini. Al-Hafidh berkata dalam kitabnya pada juz 3 halaman 145, jelas sekali bahwa pendapat perselisihan antara para ulama adalah di mana kerusakan dapat diamankan dan kepadanya pembahasan itu dibawakan. Artinya seseorang harusnya dari kaum wanita memahami kalau ziarah kubur, mengantar jenazah adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sangat ditekankan, kalau perempuan dimakruhkan. Kalau perempuan dimakruhkan artinya kalau Anda betul-betul darurat harus ke kuburan sebagai wanita kena mengantar jenazah, misalnya ayahnya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, dia merasa sedih sekali, dia nggak bisa gitu, kecuali harus nantar juga ikut. Maka itu boleh saja, dan itu juga dipastikan tadi saya sudah katakan tutup aurat, tidak menjadi fitnah bagi orang lain, dia juga bisa mengontrol kesedihannya. Ya, ini ada hal-hal yang ditekankan oleh para ulama karena
berbahaya sekali kalau mereka lepas kontrol, ya. Maka akan hilang hikmah daripada mengantar jenazah tersebut. Ini satu sisi. Sisi yang lain teman-teman sekalian, khusus bagi yang meninggal suaminya ini mutlak. Dianjurkan untuk tidak sama sekali mengantar jenazah suaminya. Kalau suaminya. Karena memang begitu suami meninggal, maka mereka wajib, ya, tinggal di rumah selama 4 bulan 10 hari. Jadi jangankan mengantar jenazah suami, keluar dari rumah saja, maka dilarang. Gitu kan. Maka ini juga termasuk hukum yang perlu diperhatikan, ya. Karena banyak muslimah, subhanallah, pada saat suaminya meninggal, dia tidak paham hukum, dia main keluar aja. Baru meninggal kemarin, hari kedua, hari ketiga dia sudah beraktivitas, ya, di luar rumahnya. Bahkan yang lebih parah, belum selesai masa iddah, 4 bulan 10 hari sudah menikah dengan laki-laki lain. Ini ada bahasan sendiri tentunya yang harus diperhatikan. Ini hanya sekedar tambahan, ya, dan perlu digarisbawahi oleh setiap muslimah, ya. Dan harus hati-hati karena ada hukum Allah khusus untuk Anda. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam sedikit menambah informasi tentang masalah hikmah daripada mengantar jenazah dan juga hikmah daripada ziarah kubur. Teman-teman sekalian, mengantar jenazah dan ziarah kubur ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Karena dia memang bagian satu sama yang lainnya. Nggak bisa dipisahkan. Karena orang pada saat mengantar jenazah ke kuburan, berarti secara otomatis selain mengantar jenazah, juga dia ziarah kubur. Kan begitu. Nah itu poin. Cuman memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah ziarah kubur dan mengantar jenazah khusus bagi wanita. Kita sudah jelaskan tadi hukumnya, kalau mengantar jenazah hukumnya makruh. Kalau ziarah kubur ini juga khilaf di antara ulama, ya, tentang masalah bolehkah wanita berziarah kubur atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh juga sifatnya masih bab-bab yang makruh. Ya. Artinya boleh saja ziarah kubur dari umumnya dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Berziarah kubur. Dan ziarah kubur juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Tidak harus kita datang ke atas kuburan orang yang sedang kita target. Boleh saja. Tapi boleh juga kita hanya sampai ke pintu gerbangnya saja. Pintu gerbangnya. Sebagaimana seringkali Nabi SAW lakukan. Beliau kalau ziarah ke Baqi, ya, kadang-kadang beliau hanya berdiri di pintu gerbangnya. Kemudian beliau mengucapkan salam dan doa secara umum untuk para jenazah. Ya. Kalau masalah ngantar jenazah, ini punya pahala sendiri, sama dengan sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis yang sahih, siapa yang mensolati jenazah, maka dia akan dapat 1 qirat. Dan 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud. Ya. Kemudian siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, selesai dikuburkan, maka akan dapat lagi 1 qirat. Akan dapat lagi 1 qirat. Jadi punya keutamaan sebenarnya. Tapi ini lebih cenderung kepada kaum laki-laki. Perempuan sebagaimana sudah kita jelaskan hukumnya makruh kecuali dalam keadaan darurat. Dan diingat, bagi wanita yang meninggal suaminya mutlak. Tidak boleh dia keluar mengantar jenazah karena ada larangan keluar dari rumah. Kalau masalah ziarah kuburnya sendiri, ada hadis Nabi SAW yang masyhur, yang beliau mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha turakkil qulub wa tudmi'ul 'ain fa innaha turiqqul qulub, ya. Atau turiqqul qalb lebih tepatnya. Saya ulangi, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha turiqqul qalb wa tudmi'ul 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur karena ziarah kubur
dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan negeri akhirat, dan jangan kalian mengucapkan kata-kata kotor di dalamnya. Saya dalam ziarah kubur tersebut, ya. Dan ini teman-teman hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang masalah pernah Nabi SAW melarang para sahabat di hari-hari Mekah, dulu fase Mekah, untuk berziarah kubur. Namun setelah hijrah ke Madinah, beliau mengatakan, dulu di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Tentu mungkin banyak hal-hal pada saat itu ya, karena di Mekah masih sedikit sekali dia kaum muslimin, dan kebanyakan kuburan itu adalah kuburan orang-orang kafir. Setelah di Madinah, maka ya, Nabi SAW mengatakan sekarang boleh ziarah. Walaupun secara umum pendapat ulama, ya, ada yang mengatakan boleh mendatangi atau menziarahi kuburan orang kafir, tapi bukan untuk mendoakan, hanya untuk mengambil pelajaran saja, gitu kan. Umumnya anjuran yang dalam hadis ini yang bisa melunakkan hati, membuat mata menangis, ya, kemudian mengingat akhirat, ini adalah kuburan kaum muslimin. Kita ziarah kubur mereka, karena di dalam kuburan tersebut teman-teman sekalian, ya, ada orang-orang yang seperti kita dulu. Baik orang tua kita atau orang lainnya. Mereka seperti kita, hidup dan punya angan-angan, punya suka duka dalam kehidupan, punya ketaatan dan pelanggaran. Maka kita ambil pelajaran dari mereka. Dan yang terpenting adalah kita coba melakukan ibadah sebaik mungkin. Seperti si mayit atau lebih daripada dia semasa dia hidup. Dan juga kita menghindari apapun pelanggaran yang pernah dia lakukan. Jangan sampai terulang pada kita. Ya. Ini pelajaran penting yang harus diambil dari mengantar jenazah dan juga menguburkan atau menziarahi kubur. Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah, kemudian beliau sambil berzikir, tapi pribadi saja. Beliau berzikir. Ada orang di sebelahnya anak muda mendengar itu lalu mengatakan, wahai imam, kenapa anda berzikir? Maka kata beliau sebagai nasihat, ya, berzikirlah wahai anak muda, karena sesungguhnya yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir lagi. Jadi kita ambil pelajaran, ya, bagaimana memang dia bisa melunakkan hati kita. Menghilangkan kesombongan, menghilangkan cinta dunia yang berlebihan, menghilangkan permusuhan-permusuhan. Toh kita juga akan jadi jenazah. Dan luar biasanya teman-teman, mengingat akhirat, mengingat alam kubur, mengingat alam mahsyar, ya, mengingat semua hari kita kembali kepada Allah SWT ini. Luar biasanya, ya, itu akan membuat kita yakin bahwasanya hak kita yang belum kita dapatkan akan kita temukan nanti. Yakin bahwasanya hak kita yang belum kita dapatkan di dunia atau kita terzalimi akan kita dapatkan nanti di akhirat. Dan apapun yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan juga akan kita temukan di sana. Serta orang-orang yang berbuat zalim akan dihukum. Tidak ada sesuatu yang luput nanti pada hari kiamat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, adili dengan seadil-adilnya di kerajaan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian juga bisa membuat air mata menangis, artinya menangis ini demi untuk mengingat akhirat. Bukan menangis hanya karena melihat ini kerabat yang sudah meninggal, bukan itu saja. Itu mungkin manusiawi, tapi umumnya orang sudah tidak menangis kalau kerabatnya ini sudah sekian lama meninggal dunia, gitu kan. Tapi yang digarisbawahi adalah menangisnya karena mengingat akhirat. Karena Nabi SAW pernah ziarah kubur dan beliau menangis. Itu sekian air mata. Beliau meletakkan lututnya di tanah, kemudian beliau meneteskan air mata sampai air matanya jatuh ke tanah, membasahi tanah. Alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan, untuk keadaan seperti inilah kalian harusnya menangis. Maksudnya, mengingat bagaimana nanti pada saat kita sendiri di kuburan dan bagaimana kalau amal-amal buruk kita yang menemani, na'udzubillah. Ya, seperti itu. Dan juga mengingatkan akhirat artinya kita akan pulang. Kita akan mati dan menuju kepada akhirat. Dunianya kan kita tinggalkan teman-teman. Pakaian yang kita pakai, kendaraan, prestasi-prestasi dunia, rumah, semua hanya akan jadi kenangan. Akan kita tinggalkan. Kita lahir
telanjang badan dibungkus dengan satu kain saja, mungkinnya pada saat kita pertama keluar dibungkus dengan selimut misalnya sama suster atau sama bidan atau sama dokter, begitu juga pada saat kita meninggal telanjang badan dan dibungkus dengan kain kafan saja. Tidak ada satupun perhiasan, jam tangan, cincin, kalung, gelang, apa saja, pakaian yang bermerek, apalah, topi, kopiah, jubah, surban, apa, buku-buku, semuanya, kendaraan, fasilitas di rumah, di kantor, semua akan kita tinggalkan. Dan orang hanya mengenang saja, mengatakan, oh itu peninggalannya si fulan. Itu pun teman-teman sekalian tidak akan bertahan lama. Kecuali yang Anda wakafkan kepada, atau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wakafkan tanah jadi masjid, jadi pesantren, itu mungkin berbeda. Yang memang itu orang tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Karena itu adalah amal Anda. Ahli waris pun tidak akan mewariskan, tidak akan mewarisi itu. Tidak akan mengambil dan menjualnya. Tapi kalau yang Anda tidak tinggalkan begitu saja akan jadi warisan dan akan habis. Makanan yang Anda tinggalkan di rumah kulkas akan habis, kalau bukan rusak akan dimakan oleh ahli waris. Harta, mobil, rumah akan dibagi. Anda pada saat meninggal selesai semua. Sudah. Seperti itulah. Ya. Kemudian larangan Nabi SAW yang terakhir dalam hadis ini adalah, dan jangan mengucapkan kata-kata kotor. Apakah itu menghina si mayit, ya, menghina bentuk kuburannya, ataupun dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya seperti orang bermaksiat kepada Allah SWT, bergibah ya, menggibah orang lain, menggunjing, atau memfitnah, atau bahkan melakukan kemaksiatan tadi, lirik-lirikan sama lawan jenis. Apalagi seperti banyak orang sekarang tidak mengambil ibrah dan pelajaran dari kuburan. Mereka justru berpacaran di atas kuburan, melakukan kemaksiatan. Sudah seperti tidak ada tempat lain kecuali kuburan. Bisa mereka meninggal seketika dan akan masuk di liang lahat tersebut dan dibakar, disiksa oleh Allah SWT. Andai saja ahli kubur itu bisa berbicara teman-teman sekalian, maka mereka akan menyampaikan kepada kita tentang kisah mereka. Bagaimana menyesalnya orang-orang kalau sampai dia tidak memaksimalkan masa dia di dunia ini dengan amal saleh dan juga taubat dari dosa-dosa. Di dalam hadis yang lain, sabda Nabi SAW, Inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur itu. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran bagi orang yang hidup. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan dikatakan hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Ya. Ini perlu digaris bawahi. Baik, mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang di kuburan dan ziarah kubur ada 3 macam. Yang pertama ziarah yang disyariatkan yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, akhirat, dan memberikan salam kepada ahli kubur, mendoakan mereka, memohon ampun untuk mereka. Jadi, kita ambil pelajaran buat kita dan kita juga mendoakan mereka, memohon ampun buat mereka. Ada ziarah yang dilarang, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sehingga mereka menjadikan segala macam hal di kuburan tersebut yang tidak ada anjurannya. Bahkan melanggar apa yang Nabi SAW larang. Seperti membangun-bangun kuburan, memberikan lampu, ya, kemudian mewarnainya dan segala macam. Dan mereka melanggar hadis Nabi SAW. Anda perhatikan hadis Nabi. Naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi au yuzadu alaihi au yuktab alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk menembok kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya atau ditambah ya, bangunan atau ditulis di atasnya. Dan ini termasuk hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, gitu kan. Ini teman-teman disebutkan oleh hadis, atau dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi.
Ini semuanya hadis yang sahih. Ini harus hati-hati teman-teman sekalian, karena banyak orang yang tidak memperhatikan tentang pelanggaran-pelanggaran pada saat dia ziarah kubur. Ya. Kemudian juga banyak orang yang kadang-kadang melakukan perjalanan jauh khusus untuk menziarahi sebuah kuburan. Yang kuburan ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk didatangi. Kecuali kuburan Nabi SAW berbeda. Kita memang ke Madinah. Kuburan Baqi yang Nabi SAW sering kuburi, ziarahi itu. Atau kuburan kerabat Anda. Atau ada kuburan di dekat rumah Anda yang sering Anda lewatin. Itu lain. Tapi kalau Anda jauh-jauh pergi ke satu negara khusus untuk menziarahi satu kubur saja, ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Kata beliau, tashuddur rihalu illa ila thalathi masajid, Masjidil Haram, Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ya. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian teman-teman sekalian, yang juga perlu digaris bawahi adalah yang ketiga, ziarah kubur yang bisa sampai membawa pada kesyirikan. Seperti misalnya mereka memang mempersembahkan sesuatu, sesajen buat si mayit, atau berdoa meminta kepada si mayit, wahai fulan selamatkanlah saya, panjangkanlah umur saya, atau mereka tawaf di sekitar kuburan, yang kuburan Nabi SAW saja sahabat tidak pernah contohkan bertawaf gitu kan. Atau misalnya mereka menyembelih kurban di situ, bernadar di situ. Dan ini semuanya teralihkan dari tujuan utama daripada ziarah kubur itu. Jadi Anda kalau ziarah kubur, murni Anda ziarah kubur saja dan tidak boleh melebih-lebihkan. Anda ambil pelajaran buat Anda dan Anda cukup berdoa. Berdoa sepanjang apapun Anda berdoa buat si mayit, silahkan. Tapi jangan Anda lakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang tadinya ibadah bisa berubah menjadi perbuatan dosa. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Jauziyah atau Al-Jauziyah ya, berkata, syaitan terus-menerus membisikkan kepada para penyembah kuburan bahwa mendirikan suatu bangunan dan beribadah di samping kuburan para nabi dan orang-orang saleh berarti mencintai mereka, dan bahwa tempat itu merupakan tempat yang mustajab atau terkabulkan doa. Kemudian dari tingkat kepercayaan itu, syaitan mengalihkan mereka menuju berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh yang di kuburan itu, dan bersumpah dengan nama nabi atau orang soleh agar Allah mengabulkan doanya. Padahal Allah SWT adalah zat yang maha agung. Tidak boleh seorang pun dari hambanya bersumpah dengan nama makhluknya. Dan tidak boleh seorang pun memohon kepada makhluknya. Karena yang berhak mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Ibnu Qayyim rahimahullah menekankan sekali masalah itu. Setelah kepercayaan seperti tersebut tertanam di hati mereka, syaitan membujuk mereka agar memanjatkan doa dan menyembah kepada orang soleh yang telah dikubur itu. Dan memohon syafaat atau pertolongan darinya, bukan dari Allah. Serta menjadikan kuburannya sebagai berhala yang diterangi lampu atau lentera dan batu nisannya diselimuti kain. Lalu dilakukan tawaf padanya, diusap, disentuh dan dicium. Bahkan dilakukan ibadah haji kepadanya dan disembelihkan kurban di sisinya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan perkataan saya. Setelah keyakinan itu mantap dalam hati mereka, syaitan mengalihkan, yaitu mengajak mereka agar menyembah kuburan itu dan menjadikannya sebagai tempat perayaan dan upacara ibadah. Mereka pun memandang hal itu lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Semua perbuatan yang telah dilakukan mereka itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk memurnikan tauhid dan agar tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkataan beliau. Ya. Setelah kepercayaan itu mantap pun dalam hati mereka, syaitan mengalihkan mereka lagi bahwa orang yang melarang perbuatan tersebut berarti telah merendahkan orang-orang yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi dan menjatuhkan mereka dari kedudukan mereka tersebut serta menganggap mereka tidak mempunyai nilai kekeramatan maupun kemuliaan. Jadi akhirnya mereka bertahap ya, mereka tadinya mengkultus kuburan tersebut, ya, kemudian orang mati tersebut, kemudian kuburannya, dan akhirnya sampai membenci orang-orang yang mengingatkan mereka
tentang kesalahan-kesalahan tadi. Akhirnya orang-orang musyrik itu marah dan hati mereka jijik memandang orang yang mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukira alladzina min duni idza hum yastabshirun. Dan apabila nama Allah disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, maka hati mereka girang. Subhanallah, orang yang sampai pada batas melampaui koridor syar'i dalam ziarah kubur, maka mereka akan disesatkan oleh syaitan. Bahkan mereka menganggap perbuatan mereka baik. Tiap hari kerjanya cuma mengambil keberkahan dari kuburan tersebut. Mereka lupa ada keberkahan Al-Quran, ada keberkahan doa. Kenapa harus ke kuburan? Kalau Anda yakin pemilik kuburan tersebut bisa berikan manfaat, bagaimana dengan Allah pemilik kuburan tersebut, pemilik tanahnya yang menciptakan, dan juga jenazah yang ada dalam kuburan itu adalah jelas-jelas hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah berkata, seorang yang terkenal sebagai tokoh dalam mazhab Syafi'iyah berkata, saya heran dengan orang-orang yang terus meminta pada jenazah walaupun itu orang saleh, sementara dia tahu yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah menjadi tulang belulang, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia, ya. Jadi seperti itu kurang lebih yang banyak sekali terjadi, dan Allahul Musta'an, mereka terus saja tidak mau tahu tentang masalah seperti ini, dan akhirnya yang tadinya bisa mendapat pahala malah mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pelajaran kita insyaAllah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita agar selalu saja istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita betul-betul menjaga apapun yang ingin kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Kita berusaha betul-betul sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan saja. Beliau ziarah kubur, ikuti caranya. Cara Nabi SAW, Anda boleh baca semua riwayat berhubungan dengan ziarah kubur Nabi SAW. Beliau datang ke Baqi, beliau menziarahi kuburan Baqi, kemudian beliau mengucapkan salam, mendoakan mereka, kemudian beliau meninggalkan tempat tersebut. Beliau juga pernah menziarahi kuburan para syuhada Uhud, beliau mengucapkan salam, dan kemudian beliau meninggalkan kuburan tersebut. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW mengambil tanahnya, mengatakan ini tanah berkah, ya, karena darah syuhada tertumpah di Uhud misalnya, atau kuburan Baqi, ya, yang jelas-jelas beliau mendoakan semoga Allah merahmati penghuni Baqi, dan doa itu berlaku sampai hari kiamat siapapun yang dikubur di sana. Begitu juga pada saat beliau SAW meninggal, belum pernah ada satupun riwayat para sahabat datang mengambil tanah kuburannya Nabi SAW atau batunya. Belum pernah Aisyah radhiyallahu anha itu Ummul Mukminin yang kita tahu semuanya, wanita suci, wanita mulia. Beliau Nabi SAW dikubur di kamar beliau, di rumah beliau radhiyallahu anha. Karena memang semua nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal, gitu kan. Jadi ini kuburan Nabi SAW, ya, di sebelahnya adalah ranjang tidurnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau masih hidup setelah Nabi SAW cukup lama. Beliau hidup terus sampai masa Muawiyah. Jauh sekali, ya. Puluhan tahun setelah Nabi SAW meninggal. Dan belum pernah satu kali pun ada riwayat yang di mana Aisyah mengatakan, ya, ini kuburan Nabi SAW, ambillah tanahnya, datanglah. Para sahabat datang mengucapkan salam lalu mereka pergi. Mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Kalau itu kuburan Nabi saja, begitu mereka mencontohkan kepada kita, para sahabat yang lebih tahu dan lebih faham ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka bagaimana dengan kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu murnikan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti panduan supaya Anda tidak keliru.